Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristina Ngeraini, NIM F1 F119047 dari Program Studi Farmasi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan emulsi skala industri beserta spesifikasi dan fungsi alatnya masing-masing. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum saya akan menjelaskan proses pembuatan emulsi skala industri, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu emulsi, komponen emulsi, dan tipe-tipe emulsi. Emulsi dapat berupa liquid dan semi-solid. Semi-solid biasanya digunakan dalam rute topikal, sedangkan liquid biasanya digunakan dalam rute parenteral, oral, dan topikal. Untuk oral ini sering digunakan, tetapi secara umum sediaan emulsi liquid cenderung lebih sedikit dibandingkan emulsi semi-solid. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, emulsi merupakan sistem dua fasa yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Emulsi merupakan sistem heterogen yang mengandung paling sedikit satu macam cairan tidak bercampur yang didispersikan dalam cairan lain dan membentuk tetesan atau butiran. Intinya, emulsi itu merupakan sistem di mana terdapat minimal dua cairan. Jadi ada fase terdispersi, yaitu fase dalam berupa cairan, dan fase luar yang merupakan medium pendispersi yang berupa cairan. Tadi dijelaskan mengandung paling sedikit satu macam cairan. Jadi maksudnya itu boleh lebih dari dua macam cairan. Untuk emulsi merupakan bentuk sistem dispersi di mana fase terdispersi membentuk bulatan-bulatan kecil zat cair yang terdistribusi dalam medium pendispersi yang tidak saling bercampur. Adapun komponen dari emulsi ini, yang pertama ada medium pendispersi atau disebut dengan fase luar, di mana di sini terlihat berwarna biru. Dan yang kedua ada fase terdispersi, yaitu merupakan fase dalam. Di sini terlihat berwarna kuning, di mana contohnya minyak dalam air. Dan yang ketiga ada pengemulsi atau disebut dengan emulsifier atau emulgator, di mana di sini terlihat berwarna merah. Di mana berwarna merah ini merupakan pengemulsi atau emulsifier, dan berwarna kuning merupakan fase terdispersi, dan berwarna biru merupakan medium pendispersinya. Jika ini kita campur atau kita aduk secara homogenisasi dengan kecepatan tinggi, maka akan terbentuk emulsi. Jadi tidak akan terpisah lagi. Nah, di sini kita akan menentukan tipe-tipe emulsi. Nah, seperti yang kita lihat di sebelah kiri, yang di dalam adalah minyak, sedangkan yang di luar merupakan air. Sedangkan yang gambar sebelah kanan, di dalamnya terdapat air dan di luarnya terdapat minyak. Jadi tipe emulsi seperti apa yang disebut dalam dua gambar ini? Jadi sebelah kiri ini merupakan minyak dalam air atau disebut dengan oil in water, sedangkan di sebelah kanan merupakan air dalam minyak atau disebut dengan water in oil. Nah, surfaktan seperti ini jika seperti yang kita ketahui bentuknya seperti ini. Ada komponen yang hidrofil dan lipofil. Jika bentuknya oil in water, oil itu kan lipofil, nanti diorientasinya seperti ini. Ekornya itu ada di dalam. Sebaliknya kalau tipenya water in oil, ya orientasinya seperti ini. Ekornya di luar, karena ekor itu merupakan sifatnya lipofil. Nah, yang kita bahas tadi ada dua tipe emulsi, dan sekarang ada dua tipe emulsi lagi yang merupakan yang pertama yaitu ada air di dalam minyak dan di dalamnya lagi ada air. Jadi disebut dengan water, oil in water. Dan yang kedua ada minyak yang di dalamnya ada air dan di dalamnya lagi ada minyak. Jadi disebut dengan oil in water in oil. Jadi dua tipe emulsi ini disebut dengan multiple emulsion. Sebelum memasuki ruang laboratorium, pastikan Anda telah menggunakan masker,
Gunakan handscoon pada kedua tangan, gunakan headcup, dan gunakan alas kaki yang tertutup rapat. Pada pembuatan emulsi minyak ikan, caranya dengan menambahkan air yang dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian masukkan emulsifier agent ke dalam air, kemudian tekan ultrathoraks dan hidupkan hingga kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Didapatkan hasil dari air dan emulsifier agent tadi seperti berikut ini. Setelah itu ditambahkan minyak ikan dan kemudian dicampur dengan menggunakan ultrathoraks dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Hasil dari sediaan yang sudah dibuat adalah sebagai berikut, kemudian dilakukan evaluasi seperti pada evaluasi sediaan suspensi, sirup, dan eliksir. Berikut pembuatan sediaan emulsi skala industri, di mana melewati 3 tahap. Yang pertama ada tahap penimbangan bahan, di mana bahan yang ditimbang sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan, seperti yang terlihat pada video ini. Kegiatan penimbangan dilakukan di ruang yang berbeda dengan tujuan menghindari kemungkinan adanya kontaminasi. Dan proses yang kedua ada mixing atau pencampuran bahan. Bahan dalam skala besar dapat dicampurkan dengan mesin yang ada pada gambar ini agar dapat terhomogenisasi dengan benar. Dalam proses pengolahan produk terdapat kondisi lingkungan tertentu yang harus dikendalikan, yaitu kualitas purified water, steam, sealer, suhu dan kelembapan, serta tekanan dalam ruang produksi. Pengendalian kondisi lingkungan atau ruang produksi tidak sama antar produk, tergantung jenis produk atau sediaan yang akan dibuat. Proses yang ketiga ada filling, packaging, atau pengemasan. Sediaan emulsi yang telah dibuat dikemas ke dalam botol dengan menggunakan mesin karena bahan sediaan yang dalam skala besar agar dapat steril dan memiliki waktu yang lebih cepat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.